Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Amelia dengan NIM 22S1 BKPI 0070, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemujizatan Al-Quran dalam mata kuliah Ulumul Quran. Pada saat orang muslim atau orang mukmin mengatakan Allah, maka kira-kira apa yang terlintas dalam benak kita? Ya, jelas Allah adalah pencipta alam semesta, Allah adalah pemilik, Allah adalah penguasa semua yang ada di langit, yang ada di bumi, semua yang berada di kedalaman lautan, yang terjangkau ataupun tidak terjangkau oleh mata. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang menghidupkan dan Dia pula yang mematikan. Tidak ada Tuhan terlebih dahulu pemilik bumi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita mengenal Al-Quran dan kedudukannya, kita wajib mengenal siapa pemilik Al-Quran itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Quran surat Ar-Rum surah ke-30 ayat 40 menjelaskan bahwasanya Allah telah menciptakan kalian, yang artinya dari yang tadinya tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan semua manusia, Allah menciptakan semua jin, menciptakan semua hewan-hewan, Allah menciptakan tumbuhan, awan, bulan, bintang, semua yang kita lihat adalah Allah yang telah menciptakan. Dia pula yang menyiapkan rezeki buat kalian, yang artinya sesuatu yang membuat roda kehidupan berjalan, dialah Allah yang menciptakan. Dia pula yang menghidupkan dan mematikan. Maka kita dapat lihat dari itu semua, yang tadinya ada, yang tadinya tidak ada menjadi ada, bahkan yang tadinya sebutir biji yang kering bisa menjadi tumbuhan yang bermanfaat. Baik, sekarang kita akan membahas apa yang akan kita bahas, yaitu kemujizatan Al-Quran. Al-Quran sendiri dalam arti etimologi berarti bacaan, yang artinya berarti Al-Quran itu benar untuk dibaca. Tidak bisa kita dapatkan fungsinya tanpa kita baca. Untuk mengembangkannya dengan merenungi maknanya, menghafal dan mengamalkan isinya. Sedangkan dari sisi istilah, Al-Quran adalah kalam Allah, perkataan Allah yang maha suci, yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dituliskan di mushaf yang sekarang kita pegang ini, dan diriwayatkan secara mutawil, bersambung sehingga benar riwayatnya, serta ketika kita membacanya itu terhitung sebagai ibadah. Sedangkan mukjizat adalah keadaan luar biasa yang tidak dapat dicapai dengan akal atau pikiran, yang bisa disebut juga sebuah peristiwa, urusan, perkara yang luar biasa yang disamakan dengan tantangan dan tidak bisa dikalahkan. Al-Quran sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, isinya tidak bertentangan dengan teknologi modern, bahkan mengungkapkan kebenaran Al-Quran. Ilmu dan teknologi yang sedang berkembang pesat saat ini akan menambah terungkapnya isi yang terkandung dalam Al-Quran. Bukan isi Al-Quran yang harus tunduk kepada ilmu pengetahuan, tapi sebaliknya, jika kekeliruan terjadi pada ilmu dan teknologi, harus mencari kebenarannya dalam
Al-Quran berbeda dengan gaya bahasa yang digunakan oleh orang-orang Arab. Gaya bahasa Al-Quran membuat orang-orang Arab kagum dan terpesona. Walaupun Al-Quran menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantarnya, namun di dalamnya juga terdapat sastra-sastra yang sangat baik, tapi bisa tidak mengurangi kandungannya yang mudah dipahami. Hal tersebut karena keistimewaan aspek gaya bahasa yang digunakan Al-Quran. Bahkan ada cerita yang mengatakan bahwa Umar bin Khattab masuk Islam karena mendengar indahnya alunan Al-Quran. Namun jika kita perhatikan secara seksama dalam Al-Quran, banyak terdapat rahasia kemujizatannya dari segi bahasa. Hal itu terlihat dari keteraturan bunyinya yang indah melalui nada-nada, ayat-ayat, dan hurufnya. Lalu berikutnya adalah aspek mengenai berita ghaib. Dalam aspek ini terdapat dua masa. Yang pertama adalah masa lampau dan yang kedua adalah masa mendatang. Masa lampau suatu kekuatan Al-Quran dan sekaligus menjadi mukjizatnya adalah kisah-kisah lama yang sudah tidak hidup lagi dalam cerita-cerita masyarakat Arab saat itu dan tidak mungkin ditemukan secara keseluruhan dalam kajian-kajian kesejarahan. Semuanya akan menunjukkan betapa mustahilnya ilmu tersebut berasal dari diri Nabi Muhammad SAW. Lalu masa mendatang. Di samping menyangkut peristiwa-peristiwa masa lampau, Al-Quran juga mengungkapkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi baik di dunia maupun di akhirat. Lalu aspek yang ketiga yaitu aspek terakhir, aspek isyarat ilmiah. Banyak sekali isyarat ilmiah yang terkandung di dalam Al-Quran yang kesemuanya itu belum diketahui manusia pada abad-abad bahkan tahun-tahun terkini. Isyarat-isyarat ilmiah itu dapat dilihat dalam beberapa ilmu pengetahuan, misalnya dalam bidang ilmu astronomi yang mengeksplor asal-usul terbentuknya alam seperti teori Big Bang. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kita semua